lu udah ya dengan apapun yang lu dapet umur 20 sampai sekarang gitu. Terus habis itu ya itu aja lu kerjain atau lu mau coba cari yang lain. Bentar lu. Yang kita dapat umur 20 itu mabuk. Betul, itu dia masalahnya. Aduh, makanya jadi serba bisa saya. Mabuk aja terus. Ngobrol terus, nyubuh terus, begadang terus. Ya sekarang masuk anjing. Sekarang. Ini jam 2 ini besok. Hari ini udah Senin loh ini anjing. Tapi kan dalam kehidupan gua ini, ketika gua expert di satu hal, gua bisa bertemu si ini itu. Nah ini kan udah source buat nantinya. Pertanyaan gue sih Gitu. cuma satu. Bisnis yang nanti lu akan bikin itu legal apa ilegal? Kalau ini seru nih, ini mau dibahas beneran nih. Ntar dulu. Santai. Tapi apa? Aja. Tahun ini kan kita umurnya udah lebih dari 30 tahun ya. Banyak sih lebihnya. Ya gak banyak-banyak amat sih. Kenapa dah? 2. Tapi balik lagi, selama kita hidup tuh ternyata sedari kita sekolah dulu tuh kita dituntut untuk bekerja pada akhirnya ya. Sebuah tanggung jawab yang kenapa diharuskan bekerja sih gitu kan. Nah sekarang nih yang gue lihat ada 2 nih. Jadi nggak tahu kenapa pilihannya kayak gini waktu lo di satu bidang pekerjaan tuh. Either lo jago banget nih jadi spesialis di satu bidang, atau justru lo tuh bisa provide semuanya. Jadi lo serba bisa nih, banyak bisanya gitu. Kalau menurut lo semua gimana? Lo lebih pilih yang mana? Coba dari negara kita yang terjauh dulu lah ya. Dari yang oke. Ya, baik. Bentar. Iya. Tadi lu bilang pilih. Kalau pilih itu kan berarti bukan fakta. Atau ini mau ngomongin fakta yang terjadi saat ini. Nah gimana dulu? Lu tentuin dulu pertanyaan lu yang jelas. Iya, lu lebih memilih yang kayak gimana gitu maksudnya. Soalnya Kalau faktanya ada dari 2. perspektif kitanya gitu ya. Kalau gue sendiri ya, kalau gue sih lebih ke serba bisa ya. Karena gue liatnya ya, misalkan gue juga ngitung-ngitung kan kemarin tuh. Karena kita jadi ini ngomongin yang paling jauh Cilegon nih. ya sudah Anjing, pasti delaynya lama banget, dengan Girik. truk-truk yang ada. Oh delay. Enggak. Enggak, lu baru ngomongin Cilegon sekarang gitu udah lama banget. Biar ada karakternya aja. Jadi kayak selalu delay gitu. Memang delay. Harusnya yang delay. terjauh itu yang paling delay cuy. Nah. Sorry. Iya. Cilegon itu kota cyber, internetnya kencang. Betul. Kalau gue ya itu tuh, gue sih lebih ke yang serba bisa, karena gue ngerasa gue kemarin tuh kayak bikin penelitian kecil gitu kan. Kalau gue nih ya, kan gue desainer nih. Kalau gue stay di field gue gitu ya, di pekerjaan gue yang desainer ini, paling mentok nih ya. Kita kan nggak ngomongin yang positifnya ya, positive thinking ya. Kalau kita ngomongin desainer tuh paling kayaknya gaji 10 juta gitu, udah enak gitu ya kayaknya. Terus gue mikir 10 juta bisa apa sih sekarang kalau di Indonesia ini sekarang gitu ya. Kalau lu mau nyicil ya seenggaknya punya mobil LCGC lah ya, terus habis itu punya nyicil KPR, rumah yang subsidi, atau enggak lu mau tinggal di apartemen mungkin berapa sih itu gitu. Bisa cukup 10 juta mah. 10 juta gak cukup cuy, lu belum Cukup, sama cuy. anak, belum sama istri. Ya jangan berkeluarga lah ngomonginnya. Kalau berkeluarga ya lain cerita anjir. Ya pun berkeluarga tidak berkeluarga gitu. Misalkan lu single, lu nyicil mobil, terus lu rumah, artinya lu juga ada expense lu buat makan, terus lu sembari transport ya, bensin dan lain-lain, itu kayaknya nggak masuk Pertama deh. itu lu terlalu ambisius namanya dengan income segitu. Tapi kalau di manage bisa satu-satu. Tapi misalkan 10 juta aja ya, misalkan gue punya gaji 10 juta, terus habis itu sepatu gue bolong, gue mau beli sepatu yang layak untuk dilihat orang ya, misalkan gampangnya ya gue taunya Skechers gitu ya, Skechers 1 juta gitu. Itu kan bolong lagi tuh uang gue gitu, kena lagi ke sana. Sekarang makanya gini deh Yan, UMR di Indo itu masih jauh dari 10 juta. Jadi kalau lu bilang 10 juta di Indo gak cukup, itu lebih gak masuk akal buat gua. Gak masuk akal, ya benar-benar. Dan tapi kalau realitanya, kalau misalkan lu di Jakarta itu masih visible lu digaji 10 juta tuh. Masih ada lah, misalkan lu udah kerja 4 tahun gitu jadi desainer, ada chance yang besar lu dapat gaji segitu seenggaknya lah. Nah apalagi kalau yang UMR gitu, kalau yang UMR tuh lu digaji misalkan UMR di Jakarta 4 juta nih, itu lebih nggak kebayang lagi sama gue kayak gimana cara hidup.
itu mungkin yang jadi pemaksa kita buat ya harus serba bisa gitu, menurut gue gitu sih. Jadi serba bisanya tuh karena keadaan gitu ya maksudnya? Iya sih menurut gue. Lebih karena gak ada. Oke, kalau dibalikin misalkan yang jago bangetnya ini tuh kan ada kemungkinan mungkin digaji 10 kali lipat dari UMR gitu misalkan. Di umur yang sekarang ya, di 2024 gitu. Let's say 30-an gitu, 30 awal. Mungkin dia bisa digaji 10 kali lipat dari UMR gitu loh maksudnya. Nah, kenapa enggak yang itu kalau kata lo? Kalau gue sih gini sih sebenarnya, kalau kita mikirinnya gaji 30 juta itu pun tidak cukup cuy sebenarnya. Karena kalau lu mikirinnya punya rumah dan punya satu mobil, itu tuh at least kalau gue pikirin ya, itu gaji lu kayak ya seenggaknya 50-an kalau kata gue ya. Iya, dari sisi lu kan maksudnya. Dari sisi gue, karena itu belum sama saving lu kan. Kalau kita kan harus punya uang yang kita taruh di bank seenggaknya buat kita bisa bertahan hidup, itu kita harus cicil. Terus habis itu belum asuransi. Sebenarnya sih lebih ke gue mikirin kelayakan hidup ya. Kelayakan hidup di Indonesia tuh seperti apa seharusnya gitu. Oke. Kalau gue sih ya kelayakan hidup yang seperti itu nggak bisa gue jangkau dengan gue gaji cuman 30. Ini kaum miskin akan bergejolak ya. Apa itu 50 juta tidak cukup? Kami cuma punya 2 juta sebulan. Ya betul. Bangsa. Karena jangan salah, kayak misalkan Veloz aja, kan kita lihat Veloz berjalan di mana-mana gitu, di jalanan gitu ya. Lu gaji berapa lu bisa punya Veloz gitu? Ya balik lagi, mungkin si yang orang-orang yang tidak punya gaji untuk menutupi cicilan itu, mereka nggak milih Veloz gitu ya. Mereka lebih milih kayak carry, yang penting nggak kehujanan gitu kan. Iya dong, Betul. lebih visible dong maksud gue dong. Cuma nggak layak aja hidupnya. Betul. Tapi balik lagi, itu kan menurut kita nih. Menurut lu kan yang diselenggar. Bukan menurut kita, beda. Menurut lu kan tidak layak, tapi menurut mereka ini sangat layak karena gue bisa mudik tidak kehujanan gitu misalkan. Benar. Gue bisa bawa barang, gue bisa bawa keluarga gitu kan. Makanya patokannya beda-beda nih. Tapi gue balikin ke topiknya aja ya. Menurut lu mending jadi orang yang serba bisa atau justru lu spesialis di satu bidang itu di luar dari tadi ya. Misalkan ya mungkin itu jadi salah satu pertimbangan gitu si gaji itu. Kalau misalkan lu jadi serba bisa, mungkin kalau dari sudut pandang lu tadi let's say jadi di satu bidang tuh lu misalkan dibayar 10 juta gitu ya. Berarti kan nggak asal bisa juga gitu maksud gue. Itu juga lumayan skillnya lumayan juga kan harusnya. Iya, 10 juta juga udah lumayan bisa. Nah, skill yang lumayan bisa itu tuh berarti harus ada beberapa kan. Kalau misalkan lu pengen punya gaji 50 juta lebih gitu dari sebulan. 10 juta. Betul. Kalau menurut gue ya itu masalahnya si serba bisa ini ya, dan atau bisa satu tapi jago itu lebih ke ekonomi. Selain itu juga sebenarnya lebih ke gue tuh bukan orang yang suka satu hal gue dalemin. Jadi gue lebih suka menyelami semuanya gitu. Gue penasarannya tinggi sih sebenarnya. Betul. Makanya ada pepatah mengatakan lu tuh Yan Go, satu saat lu tuh Yan Musk. Palu gada jadi satu saat juga Yanti. Nah bisa lah kali kedua kali. Dari Dubai gimana? Dari Dubai coba ditanggapi dong dari Dubai. Kalau versi gua ya, gua sih untuk saat ini di era ini memilih di satu hal yang bisa banget kalau gua. Karena menurut gua dengan apalagi di umur segini ya, jadi kan bilang lah rentang produktivitas kita itu 10-15 tahun lagi gitu. Enggak, gue masih panjang cuy, lu mungkin segitu kan, ya tapi gue masih panjang. Produktivitas iya, gue sangat produktif orang. Iya. Orang Jakarta tuh juga pengen kerja seumur hidup memang. Kalau itu udah beda sih memang. Nah, kenapa poin gue tuh kalau kita memang expert banget di satu hal, otomatis kan kita bakal lebih dihargai lebih tinggi. Nah, dalam rentang waktu produktif kita ini mungkin yang ada di bayangan gua, kita bisa nabung untuk buka bisnis kali gitu nantinya. Tapi kelemahannya menurut gue juga nih, kalau orang yang benar-benar expert banget di satu bidang, biasanya dia nggak punya banyak waktu untuk menyelami hal-hal lain gitu. Jadi sebenarnya plus minus sih. Tinggal lu mau gini deh, gue ada contoh kayak gini. Gue punya teman di sini, dia itu HR di salah satu
e-commerce, ada juga yang anak IT di salah satu e-commerce juga. Gaji mereka gede-gede banget, tapi ketika mereka mau lari dari kerjaan, mereka maunya punya plannya itu kayak buka coffee shop atau restoran yang mereka notabene nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Nah itu kontra mereka kan jadinya. Tapi kalau untuk saving ya mereka sangat-sangat bisa. Sementara kalau kayak gua yang cuman digaji UMR ya kan, gua punya pengalaman untuk running bisnis tapi gua nggak punya modal gitu. Itu sih kalau dari gua. Tapi kalau ditanya gua mau, kalau milih ya, disuruh milih, gua milih yang expert sih di satu hal. Jadi gua tuh kayak tinggal hidup yang layak, bukan tinggal sih, maksudnya gua bisa menjalani hidup yang layak. Gua bisa berteman sama orang yang expert di bidang ini, bidang itu, bidang ini, bidang itu. Gue bisa berteman juga sama pekerja ini, itu, pekerja ini. Terus kayak udah ada jalannya aja jadinya gitu. Lebih punya jalan lah kalau menurut gue. Tadi yang lu Gitu. omongin tentang apa, lu pengen punya saving sesuatu untuk nanti bikin bisnis tuh, maksud lu nanti bikin bisnis yang dengan yang lu bisa? Tergantung bisnis apa, bisnis yang bakal jalan. Gue nggak akan mau bikin bisnis yang gue inginkan tapi itu nggak jalan. Gue maunya punya bisnis yang jalan. Berarti pertanyaan gue cuma satu. Lu nggak ini dong, nggak pengen serba bisa dong? Apa nggak? Emang enggak. Nggak, mestinya lu malah apa memilih untuk bikin usaha yang beda dari kebisaan lu. Tapi kan dalam kehidupan gue ini, ketika gue expert di satu hal, gue bisa bertemu si ini itu. Nah ini kan udah source buat nantinya. Pertanyaan gue sih Gitu. cuma satu. Bisnis yang nanti lu akan bikin itu legal apa ilegal? Kalau ini seru nih, ini mau dibahas beneran nih. Ntar dulu, santai. Tapi apa? Ya kan, karena legal atau tidak legal kan itu gimana di negara mana kan? Kalau misalkan lu bukanya di Bener. Amerika, Kalau ada di yang Bangkok di sini tidak legal, tapi di sana legal. Kalau di Thailand kan beda. Nah, bisnis ngeluarin Coca-Cola dari itu, dari dalam Dari lubang, dari bunga-bunganya. dari bunga mawar. Ya, tapi kalau dari gue ya, kalau dari gue justru kalau misalkan lu tinggal di kota gede, lu jadi satu orang yang jago banget tuh sulit-sulitnya minta ampun. Kenapa? Karena banyak banget orang dari mana-mana di sini gitu ya. Gue tinggal di Jakarta kan, mungkin lu bisa lihat semua orang ada di sini juga gitu maksudnya. Lu mau nyari orang Jawa, orang Sumatera, dari luar negeri pun ada di sini gitu maksudnya. Dan bule yang gue lihat justru bule ini tuh yang lebih into satu hal gitu maksudnya. Dan mereka sangat-sangat dalam ya. Kalau misalkan kita nanya, kemarin tuh gue sempet ada ketemu orang, dia tuh kerja di bidang geologi gitu, dan itu sampai kita ngobrolin energi. Oh ini ada energi baru nih yang lagi diteliti apa segala macam. Sorry. Kalau masalah itu kalau kayak gitu wajar karena negara mereka pendidikannya, ilmu pengetahuannya jauh di atas Indonesia. Kalau menurut gua. Maksud gua di luar itu semua ya. Di luar itu semua tuh yang gue lihat ya bule tuh mostly kayak gitulah. Kalau misalkan lo mau compete sama mereka kayaknya kejauhan. Balik lagi misalkan kayak yang tadi lo bilang, oh ternyata pendidikannya beda ya, sistemnya apa segala macam. Ya gua nggak tahu juga lah. Gua nggak ada pendidikan di luar. Dan satu hal lagi, di kota-kota besar ini benar-benar kayak dipaksa lu harus serba bisa. Kenapa? Balik lagi ke statementnya Bapak yang Cilegon tadi itu. Gajinya ya segitu kan, maksudnya lu cuma bisa ini ya gaji lu segitu gitu. Maksudnya dibanding itu kebutuhannya gede, apalagi lu punya keluarga atau lu punya tanggungan apapun ya, itu kan jadi tuntutan lu, gue mesti dapat duit lebih gede nih. Gimana caranya ya? Gue mesti nyari side jobannya apaan? Nggak melulu harus bidang lu kan side jobannya kan maksudnya. Benar. Bisa aja lu itu adalah seorang OB tapi side joban lu itu adalah catering gitu misalkan. Bisa. Ya kan? Bisa banget. Di luar bidangnya tuh maksudnya. Atau lu seorang office boy tapi lu side joban lu adalah fotografi gitu. Nggak menutup kemungkinan juga kan maksud gua. Nah, iya, dan kayak itu, gitu tuh. Hal yang kayak gitu tuh yang bikin ini gak sih? Kayak misalkan kalau di gue ya, kalau di Cilegon ini, gue tuh sering banget diomongin sama orang tua tuh kayak, nih lihat nih Pak, bla 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 nih. Dulunya dia cuman tukang cangkul gitu, terus tukang petani gitu. Terus sekarang dia developing perumahan, terus udah beli Pajero cash-cashan gitu. Itu kan yang bikin kita kayak, gue yang S1 ini mau apa gitu. Iya. Maksud gue
balik lagi, kalau di kota besar ini serba bisa tuh jadi tuntutan karena balik lagi satu pekerjaan itu tidak cukup ya ternyata untuk menghidupi satu keluarga atau ya menanggung Tapi beban balik lo lah lagi, gitu maksudnya. itu kan menurut kita masing-masing ya. Betul. Itu menurut kita masing-masing. Kalau menurut gue ya seperti itu. Mungkin ada triggernya. Aduh di kota gede tuh semuanya mahal ya maksud gue. Dari Iya, ya tapi balik lagi sesimpel. man. Nah, Maksud gua tuh di kota besar versi lu, versi Ian kayak gitu. Tapi menurut gua ada fakta yang berbeda juga gitu. Jadi dua-duanya nggak salah, dua-duanya ada, dua-duanya benar. Tapi nggak sedikit juga yang gua lihat orang yang expert ini dia yang bakal ke level selanjutnya lagi nantinya gitu. Ya. Ngerti nggak? ya ngerti. Kan gue juga tidak Contohnya nih ya. membantah itu ya maksud gue ya. Yang gue maksudkan itu kalau misalkan lu mau compete sama si orang-orang yang spesialis ini, rasionya lumayan gede sih, maksudnya satu banding berapa puluh ribu gitulah itu maksud gue. Iya, jauh permasalahannya banget. tuh Itu buat permasalahannya tuh apakah semua orang mau compete? Gue yakin enggak gitu maksud gue. Cuma satu dari berapa puluh ribu yang mau compete. Gue mau sejago itu, gue mau lebih jago dari dia. Tapi sisanya gue yakin, oke, ini gimana caranya gue bisa menuhin tuntutan hidup gue gitu. Kalau di kota gede ya, kalau menurut gue. Nah ini karena dari tadi ngomongnya kan kalau di kota gede. Sementara kan balik lagi dari pertanyaan awalnya, lu mau milih yang mana? Betul. Gitu kan. Kalau gue sih milih, gue di expert, habis itu ya udah, gue lebih dari expert akhirnya gitu. Karena Ya, dengan jadi si expert ini, gue tuh modal gue banyak banget gitu. Iya nggak apa-apa juga. Tapi gue sih tidak mau compete sama si expert ini. Makanya gue lebih milih untuk jadi serba bisa aja gitu maksud gue. Mungkin Kenapa? sebenarnya ketakutannya ini ya, kalau kayak gampangnya kayak Saung Ujo aja ya. Saung Ujo itu adalah sebuah tempat di Bandung itu yang biasa pagelaran angklung. Itu kan dia pasti pilih pemain angklung yang jago. Gue gak ngerti sih jago kalau gimana sih main angklung, mungkin ada perbedaan. Cuman sisanya dari itu pemain angklung lainnya itu yang nggak tahu nih jadi apa, karena di Indonesia ini menurut gue sih belum ada tempat lain yang bisa menjanjikan buat mereka untuk hidup lah, layak hidup. Mungkin ketakutan itu kali ya menurut gue yang bikin orang harus serba bisa ya. Bisa jadi menurut gue. Soalnya balik lagi kalau dari gue sendiri, gue udah tahu nih kapasitas gue. Oh gue kapasitasnya segini gitu. Kayak gue nggak mungkin sejago itu di satu bidang kan. Makanya gue milih oke, serba bisa. Gue harus serba bisa. Tapi dengan catatan kayak tadi. Kayak nih di satu bidang tuh lo misalkan bisa dapet 10 juta gitu. Nah tapi kan sampai 10 juta tuh kan lo butuh skill juga kan, maksudnya bukan yang asal tahu oh ini teori dasarnya seperti apa. Nah gue ngincer itunya, jadi gue belajarin beberapa hal dengan skillnya yang segitulah kira-kira gitu, maksudnya nggak cuma tahu basic tapi nggak sampai intermediate banget gitu kan. Ya di tengah-tengah gue tahu oh ini sistem kerjanya seperti ini dan oh ini tuh cara bermainnya seperti ini kayak gitulah. Gue sih lebih milih kayak gitu, soalnya balik lagi gue punya tuntutan yang harus dipenuhi ya. Saya punya banyak tuntutan itu. Dan anak udah banyak ya? Belum, berapa kalau anak? anak sih belum sih. Semoga ya belum ya, semoga. Istri banyak ya. Istri banyak. Belum, itu juga belum, masih jadi masalah ya sampai sekarang. Calon anak di mana? Aduh, di kamar mandi kayaknya. Di kamar Pertanyaannya mandi. menarik. Gue penasaran deh. Kalau kalian ya, kalian ketemu orang gitu ya, misalkan mau ngobrol-ngobrol sama orang baru, kalian perkenalin diri kalian tuh sebagai apa? Manusia. Saya manusia. Hai, saya Firman, saya manusia ya. Ya, Gitu. kira-kira gitu. Iya. Lu juga gitu toh? Gue jujur enggak sih, maksud gue. Gitu sih. Maksud gue gini, lu kenalan sama orang, yang mau nama lu dikenalin? siapa, nama dia siapa gitu kan maksud gue. Iya, udah sebatas itu doang. Sampai situ aja. Yang Iya. common aja. Kalau ditanya, ya artinya lanjut obrolannya. Kalau enggak, ya udah ngobrolin gimana Kalau ditanya hari ini. profesi gitu lu aja apa? udah. Apa bilangnya? Ya, Kalau gua ditanya bilang profesi barista. gue apa, nah itu lumayan bingung ya kalau gue ya. Gue paling ngomong gue kerja di agensi gitu. Paling gitu ya. Kalau Gue gue agak masih susah jelas. jelasin sih. Gue agak susah jelasin kalau gue. Agak susah. Saya lebih susah. Saya desainer, sekarang jadi tukang kontraktor. Apa Itu coba? dia. Harus Lu bilang kan apa? kalau emang itu talentanya banyak. Ya kalau menurut gue ya, mana yang income-nya sekarang ngehidupin lu aja. Lu itu aja udah. Iya. Ya gak sih? Kan gak mungkin gue bilang sekarang gue desainer. Sementara gue dapet duit buat hidup dari ngebar.
Nggak mungkin Nah, kan? ini menarik nih. Banyak juga kan yang kayak misalkan lu kerja jadi office boy gitu misalkan ya. Tapi lu punya side joban Nah, udah kejawab lebih cuy. gede gitu maksud Udah gua. kejawab, Apa tuh? Side job, main job lu apa? Ada dong. Main jobnya office boy, betul. Ya udah OB, dia OB. Mau Ya OB ntar kaya dulu, kan? bukan itu pertanyaan gua. Bukan itu makanya jadi potong cuy. Sekarang misalkan main job lu office boy, side job lu adalah let's say fotografi gitu ya. Si fotografi ini nilainya mungkin bisa 4 kali gaji office boy lu misalkan ya, misalkan. Sekali dapat project tuh segitu. Terus, nah ini agak dilema nih maksud gue. Waktu si pekerjaan fotografi ini datang, yang mungkin tidak setiap bulan ada gitu ya. Tapi tiap datang ternyata lo mesti izin gitu. Lo mesti jadwalnya bentrok sama jadwal lo kerja di kantor sebagai office boy gitu misalkan. Lu akan melakukan apa? Lu akan cuti karena ini gajinya lebih besar banyak dibanding main job gua, atau justru lu akan nolak atau bernegosiasi biar ini bisa nggak sih di weekend gitu misalkan. Gue bingung sih. Mungkin jadi pertanyaan juga buat gue, tambah pertanyaan lagi. Sebenarnya apa sih yang bisa kita kelompokin sebagai main job, pekerjaan utama, sama pekerjaan sambilan? Ya Karena kalau itu kan udah kejawab. ya kalau biayanya gajinya lebih besar dari kerjaan sambilan, kenapa kita bilang itu kerjaan sambilan? Karena lo nggak dedicated di situ sebenarnya. Jawabannya itu. Jadi maksudnya gua nggak punya tanggung jawab yang penuh terhadap itu. Bukan. Lo nggak komit. Oh, gua mau full time di sini gitu maksudnya. Itu doang sih sebenarnya jawabannya kalau yang itu. Tapi kalau balik lagi kondisinya kayak tadi tuh, lo akan ngapain gitu maksud gua. Gue coba nego dulu sih kalau gue. Karena kalau dari situasi kayak gitu, kemungkinan terbesarnya kan si side jobnya nggak terus-terusan. Kalau udah terus-terusan, menurut gue ya bakal ninggalin main job, terus pindah ke side job jadiin main job. Benar. Jadi gue pasti otomatis nego, karena gue belum siap untuk kehilangan main job. Tapi ya berusaha side jobnya terorganize lah. Gitu sih. Gue pernah dengar cerita tuh yang kayak gitu tuh. Kemarin gue nonton di YouTube. Jadi dia tuh tadinya kerja di bank, tapi dia tuh side jobnya kayak gini. Dia bikin acara konten di internet gitu kan. Dia bikin YouTube. Terus, jadi ini adalah jalur kita untuk punya escape plan. Kabur. Ya itu dia akhirnya sampai dipecat. Dia dipecat karena dia ngonten di dalam bank. Dan karena dia harus kejar tayang terus kan, maksudnya followers dia harus naik dan lain-lain, akhirnya dia dipecat dan dia lanjutin tuh kerjaan itu. Mungkin itu salah satu yang kata Kristo tadi, yang side job yang menjadi main job, yang akhirnya jadi main job ya. Iya. Mungkin akan gue lakukan. Persis sedang Mungkin kita akan coba kita kerjakan. lakukan. Iya baik. Nggak, tapi ini jadi menarik sih buat gue. Kalau misalkan gue di posisi itu, di kerjaan gue yang sekarang, gue cuma mikir sesimpel gini sih. Misalkan ada kerjaan kayak gitu ya, tiba-tiba ada bayaran yang 4 kali gaji gue begitu misalkan. Gue akan tetap oke, gue ambil, tapi nggak gue yang ngerjain gitu. Dasar. Jadi ini kan perbudakan. maksud gue mindset kita kan beda-beda ya maksud gue. Di mindset gue adalah gue pengen tetap dapat duitnya, tapi gue nggak akan mungkin bisa ngerjain di waktu itu gitu. Dengan load kerjaan gue sekarang tuh udah total nggak mungkin lah. Makanya yang gue pikirin, oke, ini gue cari orang aja nih, siapa yang bisa ngerjain, gue dapat margin di situ, gue tetap dapat duit, kerjaannya bisa ke deliver, terus kerjaan gue nggak keganggu. Itu sih win-win solution lah. Kalau gue sih gitu, akan kayak gitu sih. Sebenarnya menurut lu Man, alasan apa yang membuat pekerjaan utama itu akan terus menjadi pekerjaan utama? Yang bikin jadi pekerjaan utama, pertama yang paling jelas itu dalam mata hukum adalah kontrak ya namanya. Nggak, misalkan lu udah beres kontrak gitu, maksudnya lu mau memperlanjut kontrak atau lu mau ke side job lu yang ternyata lebih, yaitu gajinya 4 kali lipat dari gaji lu sekarang. Ya, gajinya 4 kali lipat dari gaji gue sekarang itu tiap bulan, itu sih gue cabut. Nah, jadi lu antara itu gaji atau penghasilan itu tuh. Kalau penghasilan nggak tahu. Ini masalah ini dari kalau misalkan ini bisa ngidupin gue setahun aja. Udah gitu maksud gue, selesai. Gue tinggal ini adalah main jobnya gitu. Kalau misalkan ternyata belum cukup buat setahun, ya gue akan stick sama yang bisa ngasih gue pasti tiap bulan selama setahun gitu. Kira-kira gitulah.
Berarti kalau Udah kata kalian korporat memang. Hah? Apa? pengusaha sendiri itu pekerjaan serba bisa atau satu hal? Pertanyaan menarik. Ada beberapa insight yang gue dapat ya. Ada yang nih gue tiba-tiba punya klien, dia tuh jualan baju. Dia impor baju terus langsung dijual lagi ke pengecar-pengecar gitu. Terus di satu sisi gue nanya, Pak ini kalau misalkan kita mau ngadain kabel, punya kenalan gak ya? Oh saya juga gitu. Bingung gak? Jadi intinya dia emang mungkin pengadaan dan dia tahu fieldnya itu, field utamanya adalah ekspor impor misalkan ya. Tapi ada berbagai macam list produk dan dia tahu masalah produk ini apa, masalah produk itu apa kayak gitu kira-kira. Jadi kayak ada subjudulnya lah. Karena menurut gue ya, yang gue lihat ini gue kemarin ngecek ya, akhirnya pekerjaan yang di atas-atas, maksudnya kayak gampangnya lah kayak Deddy Kobuser, Raditya Dika gitu, Arif Muhammad gitu kan. Itu kan siapa sih mereka gitu? Semua dikerjain cuy. Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad ya. Dia punya banyak channel tapi dia ada usaha juga. Terus habis itu ya Raditya Dika dia penulis buku juga, dia bikin konten di YouTube juga, bikin konten di mungkin Instagram, TikTok. Terus mungkin dia punya usaha juga. Makanya akhirnya pengusaha itu sebenarnya pencapaian akhirnya menjadi pengusaha atau gimana ya? Gue juga bingung sih. Gue melihat orang-orangnya itu kayak yang tadi kata lu sih, ibu-ibu dia akhirnya mungkin awalnya dia ngerjain baju, habis itu ternyata dia juga bisa punya channel ke tempat yang lain buat pengadaan yang lain gitu. Akhirnya pengadaan dia akhirnya jadi main job dia adalah seorang pengada-ngada atau beda dia, ya bahasanya. Dia adalah jadi tukang bual kalau pengada-ngada. Semuanya bisa, gimana ya? Bingung. Dari pertanyaan lo mungkin gue apa ya, kalau jawaban gue paling pengusaha itu adalah pekerjaan juga gitu maksud gue. Cuma bedanya kalau pekerjaan kita itu kerja sama orang, dia kerja untuk dirinya sendiri gitu aja. Kalau dari gue ya. Dia berusaha sih yang pasti. Makanya namanya pengusaha. Kalau dia nggak berusaha, namanya dia pengangguran. Kalau dia nggak berusaha, dia malas. Seperti kita wirasuara, kita tidak mau. Masa gue jangan itu bukan cita-cita kami. Kita memang bersuara tapi kita juga berusaha. Kayak wira suara, berusaha dengan suara. Tapi emang di umur 30 ini ngelok gak sih? Atau gimana sih menurut kalian? Ngunci gak sih? Ngunci. Maksudnya lu udah ya dengan apapun yang lu dapet umur 20 sampai sekarang gitu. Terus habis itu ya itu aja lu kerjain atau lu mau coba cari yang lain? Bentar. Yang kita dapat umur 20 itu mabuk. Betul, itu dia masalahnya. Aduh, makanya jadi serba bisa saya. Mabuk aja terus. Ngobrol terus, nyubuh terus, begadang terus. Ya sekarang masuk anjing. Sekarang. Ini jam 2 ini, besok. Hari ini udah Senin loh ini. Emang kalau di lu tuh kayak barista gitu, dia tujuan akhirnya apa sih? Gak ada cuy, kerjaan kayak gini gak ada tujuan akhir lah. Barista kompetisi juga bukan barista umum itu, beda. Karir yang paling gedenya gitu ya maksudnya? Iya, kayak misalkan kalau di DKV gitu kan, orang bilang agency, sebenarnya ujung terakhirnya tuh percetakan cuy, kayak orang-orang Padang itu. Kan buka percetakan itu udah paling ujung cuy. Lu punya atau enggak lu pegang kalau televisi? Kalau barista tuh gak ada cuy. Gak ada. Ya roster juga yang sering disangkut pautkan gak ada hubungannya sama sekali, gak ada. Kalau kayak Q grader ya, yang pernah gue dengar. Mereka itu bukan barista, rata-rata nggak ada yang punya pengalaman barista pun banyak yang jadi Q grader. Oh, oke. Mereka punya coba uang, pakai suka bahasa kopi. manusia tuh. Orang-orang tuh nggak tahu apa Q grader. Coba ditranslate dulu, coba. Iya, jadi Q itu jadi top of the topnya title yang bisa lu punya di dunia kopi. Oh gitu. Q grader. Udah nggak ada di atas Q, nggak ada. Itu Q makanya itu 9 ya. Iya kan? Q tuh 9 loh. Kalau lu main QQ tuh 99 menurut. Ya. QQ. Banyak dari mereka tuh yang nggak punya pengalaman barista. Kayak bosnya teman gue, dia Q. Dianya tentara, orang Saudi. Q sendiri maksudnya stand for apa sih? Quality kalau nggak salah. Bukan Queen. Gue nanya aja kan gue nggak tahu. Kurban. Kusmi. Quality. Okay. Terus apa dia yang mereka kerjakan? Mereka tuh udah punya title bisa buat ngajar beberapa kelas tergantung apa yang mereka ambil juga gitu. Tapi nggak mungkin tiba-tiba ngajar Al-Quran gitu kan?
Ya kan? Enggak sih, paling Alkitab lah mungkin. Kalau Alkitab masih mungkin. Kok spiritualnya ditweak-tweak? Langsung. Siapa yang mulai? Mungkin ya ternyata. Bukan gua menyambut doang. Sebenarnya saya juga mau ke sana, tapi saya ngerem. Ya kan nggak apa-apa Enggak, kan nanti tiba-tiba orang Nanti apa, kalau QQ itu ternyata kalau ilmu spiritualnya tinggi dia bisa ngajar Al-Quran atau Alkitab nggak apa-apa dong. Nggak ada iya, yang tapi salah kalau dong. ngajar Al-Quran nanti jadi penistaan agama. Mendingan ngajar Alkitab. Kalau Bisa ngajar aja. Alkitab masih Iya. aman. Kayak Masih dulu, aman. apa di Amrik Saya yang udah ngerem ya di titik ini, saya udah ngerem ya. di Amrik yang oil industry itu kan, yang industri minyak Ayo. itu kan, minyak bumi kan, Apa? akhirnya Exxon. menjadi Oh, ini mulai pengalihan tempat isu ya. berdirinya gereja karismatik. Mulai pengalihan isu nih ya. Oh iya. Dia masih dalam satu topik tapi dia melebarkan aja jauh gitu. Biar kita tidak ngomongin itu sebenarnya. Iya, sedikit ada pengalihan isu nih. Betul. Nggak akan sefrontal inilah. Oh ya oke, Q. Itu cuman Itu karena huruf Q aja. Siapa yang melintir, bukan gua. Iya siapa ya? Gua nyambung doang. Mungkin Kusni adalah sebuah kunci. Mungkin sih nama orang Kiki tuh pakai QE. Bisa sih setelah Elon Musk bilang kayak gitu tuh. Nama anaknya tuh pakai Rumus ya, garis-garis dia miring. rumus ya. Kira semuanya X kayaknya apa ngikutin. gitu ya. Ya, Tapi kalau nama Einstein si punya yang anak di- namanya E sama dengan MC kuadrat ya? Ini tuh kita ngobrol gini karena udah habis ya bahannya. Kalau di gue udah habis soalnya. udah Nggak tahu cukup sih. juga kayaknya. Udah kejauhan sih ini. Udah kejauhan. Tapi ya udahlah, ngobrol aja. Kan judulnya hari ini tuh tes Ya Q. internet. Tadi Q. Tadi top of line-nya barista tuh Q. Bukan top Oke. offline barista, top offline-nya kopi. Barista itu cuman tools-nya untuk mengolah kopi enak, udah itu aja. Oke. Barista itu bukan apa-apa cuy. Tapi kalau barista dari yang lu sendiri emang kompetisi. nggak ada kepikiran buat kesana? Oh, kalau gue pengen mah pengen, tapi mahal banget cuy. Mahal banget. Dan gue masih jauh dari kompeten untuk mendapatkan gelar itu. Gue lebih ke yang Ini menarik nih. Berarti waktu lo mau ngejar lo jadi spesialis tuh ada biaya yang mahal banget. ada. Nah iya, betul di mana-mana. Tapi gitu. balik Berarti lagi. semacam kayak dokter gitu ya. Dokter tuh mau ngambil spesialis apa. Itu kan berarti kan sekolah lagi apa segala macam kan. Iya. Dan lama gitu kan prosesnya kan. Makanya sekali lo ditanya, oh gini 700.000 gitu kan. Iya cuy parah. Iya dong, maksud gue kan bener kan. Berarti ada itunya tuh, ada faktor. Gue setuju. Lo sih. mesti ngeluarin duit juga yang gak sedikit untuk lo mencapai itu, bener gak? Iya, dan seenggaknya Benar. lu waktu yang lu luangkan untuk menjadi perfect di bidangnya itu cukup lama. Kayak Jiro Ono itu seorang sushi master di Jepang yang bikin omakase ya. Tempat omakase itu misalkan jadi terserah dia mau nyediain makanan apa aja kan. Jiro Ono tuh dia Tergantung punya chef anak, ya. iya, punya anak dia, dan anaknya itu udah bertahun-tahun kerja di dia terus belum dikasih juga tahta tempat sushinya dia tuh. Ya bisa cuy. Kalau restoran tuh satu chef ya itu restorannya. Kalau ganti chef berarti restorannya beda gitu. Secara rasa juga udah pasti beda sih. Percaya tidak percaya. Tapi Chef saya itu nggak merasakan- masak. Chef itu nggak masak. Chef itu nggak masak. Yang masak tuh sous chef berarti. Sous chef yang Cook. bikin saus gak sih? Sous chef yang bikin saus. Kayaknya kalau nggak salah sih yang bikin pire gitu sous chef ya, yang bikin bumbu apa? Sous chef Bukan itu pangkat cuy. Pangkat. Oh. Sous chef itu punya bawahan CDP, chef de party. Chef de party punya bawahan cook. Cook punya bawahan helper. Oh. Chef itu notabene-nya nggak masak lagi. Chef yang Cuma bikin sering resep disebut berarti. juga head chef ya. Iya, Bikin resep punya nggak dia tuh? semua. Oke. Iya. Berarti kayak kontraktor, di bawahnya ada mandor, di bawahnya Ya, ada tukang, kontraktor di kan bawahnya nggak ada nguli kan. laden. Iya, Ya kan, kontraktor nggak nguli. iya. Oke. Menarik. Kalau di kasusnya dokter tuh apa ya jadi? Si dokter kan tetap melakukan tindakan gitu maksudnya. Mungkin Operasi gitu. Tetap iya, dokter iya. itu yang operasi. nah itu gue juga baru tahu tuh kayak misalkan spesifik dia dokter saraf itu tuh hanya Udah dia saraf. kalau nggak salah Oke. ya, yang boleh operasi. Si yang lain dokter-dokter lain nggak boleh. Sebenarnya kalau kita ngomongin kayak gini bakal terlalu random karena kita nggak ada yang punya basic kedokteran sama sekali. Nah, justru kan. Tapi secara general ilmu kedokteran itu nggak gampang diturunkan.
Nggak kalau kayak lu masak, lu bisa nurunin resepnya gitu. Timing, Padahal- dikasih waktunya, metodenya tuh gampang. Kalau lu jadi dokter, lu nggak bisa nurunin kayak pengalaman lu untuk ngeblack otak orang. Lu tulis aja resep, terus anak buah lu yang ngerjain, nggak bisa. Menurut gua gitu sih, makanya dokter tuh beda lah. Gue punya pertanyaan yang seru banget nih. Nggak, Buat gua. terlalu. Apa tuh? Kalau misalkan chef kan sebenarnya resikonya kan cuma nggak enak gitu kan, kalau ini ternyata resepnya salah atau triknya salah. Kalau dokter kan cuma paling mati, iya kan? Itu beda kan. Paling Beda kan. Nah itu jawabannya. Ya nggak mungkin tinun-ninut kan, udah dioperasi itu. Masa nyala lagi ambulannya? Kan Coba. di Indonesia itu ya sampai jenazah aja ambulannya bunyi cuy. Betul. Iya, padahal itu Ya tapi kan nggak udah mati nih. Tinun gitu. langsung di atas kamar mayat udah lampu. Sudah meninggal. Ganggu yang ada. Kenapa dark sekali? Ini pertanyaan gue ya. Tiba-tiba gelap. Kita kan ngomongin tentang pekerjaan yang serba bisa satu tapi jago banget ya. Kalau menurut kalian dengan adanya AI sekarang ini, pekerjaan apa sih yang akan mati di lini kalian gitu? Di lini Karena gua. ya setahu gue ya, kayak kopi aja ya. Gue pernah lihat ada kafe yang pakai robot cuy. Itu kalau nggak salah dari Oten deh. Udah lama. Sekarang kayak gini. Kalau kayak masak, kuliner, F&B lah. Gue ngomongin F&B. Kan lini gue F&B lah. Lu nggak akan bisa mengimplementasikan AI sepenuhnya. Tapi yang bakal mati duluan ke depannya, ini udah banyak di fast food. Kayak tenaga kerja untuk kasir itu berkurang karena lu udah pakai pilih-pilih sendiri tuh. Itu duluan yang bakal mati menurut gua. Di supermarket juga udah banyak ya kalau di US ya, yang lu bayar sendiri semuanya. Udah benar-benar gak ada tenaga kerja untuk kasir. Tapi kalau untuk self checkout. Tapi kalau untuk masak ataupun bikin produk, robot itu ada batasannya menurut gua. Karena yang namanya makanan, minuman, bahan bakunya itu hidup cuy, bukan bahan kimia gitu. Itu tuh misalkan ngomongin cabe aja. Cabe hari ini, batch ini bisa pedas banget. Yang artinya lu pakai dikit udah cukup untuk masakan ini. Tapi besok dengan resep yang sama, batch cabenya mungkin gak terlalu pedas. Artinya lu harus nambahin dikit lagi untuk dapetin rasa yang sama gitu. Jadi AI bakal susah untuk matiin itu. Ya gue rada bersyukur juga sih sebenarnya ada di bidang ini. Karena AI-nya gak akan terlalu luas gitu. Sekarang kalau ke lu deh Yan, yang paling menurut gue ada dampaknya lah dari AI. Gimana? Kalau gue ya, makanya gue cari kerjaan lain ya. Karena sebenarnya gue tuh juga agak sedikit terpukul ya ketika temen gue yang udah kerjanya dengan klien di Singapura gitu kan. Terus habis itu emang dia juga expertise di bidangnya. Ada suara ada yang ngetik tuh. Ternyata dari Dubai lagi mengirim pesan. Terus sorry. Terus ada panggilan. Ternyata sekarang tuh dia mencari pekerjaan lain gitu. Karena dia udah ngerasa aduh ini nggak worth it. Karena katanya sih AI itu sebenarnya yang mati duluan ternyata bukan pekerja kasar tapi pekerja administratif. Pekerjaan-pekerjaan yang udah hanya seperti itu aja gitu. Apalagi ada konten kreator, bukan konten kreator ya, kayak ya gue lihat dulu gue kerja di sana dan gue sering bikin post buat dia. Sekarang tuh dia pakai gambarnya benar-benar full AI untuk menerangkan sesuatu. Generate. Dan menurut gue kualitinya secara objektif lebih baik. Iya. Tuh kan. Daripada yang gue bikin. Parah. Gitu sih menurut gue. Ini lumayan mirip sama bidang gue ya. Jadi gue juga akan ngomong hal yang sama. Tapi gue percaya kalau misalkan AI-nya dikembangin lagi, mungkin tingkat-tingkat staff gitu udah pasti mati semua. Tinggal kayak staffnya itu jadiin operator untuk translate. Oh ini tuh needs gua, tolong dibikinin sama AI gitu. Tinggal itu aja sebenarnya. Karena balik lagi yang kayak mungkin supervisor atau manajerial ke atas bisa ngurusin hal yang lain tuh gitu kan.
Tapi gue ngambil contoh gini deh, misalkan gue dapet brief ABCD, itu tuh briefnya ditulis ke AI, AI-nya bikin jadi sih sebenarnya. Dan udah kita coba, cuma ke sisi keterbatasannya itu sampai sekarang ini masih belum terlalu orang nih yang bikin gitu. Kalau misalkan AI-nya bisa di-adjust untuk dimasukin sisi humanis, selesai si Develop sih. tingkat-tingkat staff ini ya udah mati total. Akan jadi administrator justru kalau kata gue yang translate ini gue butuh apa, minta tolong ke AI kayak gitu kira-kira ya. Nah tapi di satu sisi AI ini masih belum ada sisi visinya gitu. AI ini masih sebagai operator. Kalau dia ditanamkan lagi chip-chip yang edan itu untuk bisa mikir, oh ini visinya ke sini, ini akan bagusnya seperti ini, kita semua mati kalau kata gue. Tapi tetap balik lagi itu mungkin growth teknologinya mungkin 5-10 tahun ya, sampai mungkin mereka trial untuk nanamin chip itu gitu. Gue nggak yakin dalam waktu dekat sih. Tapi kalau yang si adjustment dari sisi output untuk bisa tidak terlalu robotik itu mungkin dalam waktu dekat. Gue masih percaya itu. Gue sih ya gue mirip kayak gitu. Memang masalahnya ini sih. Ada kalau kita di dunia desain kan ada yang rasanya itu adalah seenggaknya ya gampangnya Instagram lah ya. Kita lihat postingan-postingan brand-brand gitu ya. Brand yang menengah bawah ini kan dia dulu ya sekarang juga sih masih sih. Mereka nggak hire desainer-desainer yang gajinya misalkan 3 jutaan gitu. Dengan pikiran oh mereka bakal posting nih setiap hari daily nih. Gitu kan. Dia bakal posting misalkan posting brand sepatu gitu, dia ambil sepatunya di kantornya, terus habis itu dia fotoin, terus habis itu dia plan gitu kan, ini bakal post di mana, nyari model dan bla bla bla. Kalau kata gue sih yang itu yang mati, yang hidup itu malah yang di atas yang emang desainnya unik dan emang dicari orang. Misalkan ada ya jatuhnya kayak seniman sih. Kalau kata gue seniman itu tidak akan mati sih. Karena dia punya identitas di dalam dirinya walaupun dia senimannya masuknya desainer. Misalkan dia bikin konten. Misalkan graffiti yang suka diambilin brand misalkan Sprite atau Coca-Cola gitu. Mereka bikin event, bikin mural gambar gitu. Itu menurut gue sih nggak bakal mati sih. Terus mereka bikin konten di situ. Karena kita juga kan sebagai manusia ketika kita lihat konten di media gitu, harus ada sisi nyawa manusianya nggak sih? Kayak itu yang jadi human touch-nya ya. masalah sekarang ya. Sekarang tuh masih terasa robotik gitu, semuanya baku, semuanya dari sisi gambar pun kayak ini kayak kurang ini nih, mesti ditambahin lagi gitu kan, kayak gitulah, kebayang lah maksudnya. Tapi di satu sisi yang akan mengancam itu nanti nih, maksud gue kalau misalkan si AI ini udah dibikin, lo harus udah punya visi ya, misalkan ditanam algoritma gitu. Kalau misalkan ternyata brand butuh A, B, C, lo keluarnya outputnya D gitu misalkan ya. Itu ada visi kayak gitu, itu susah sih cuy. Agency sih mati semua sih. Bisa jadi. Kalau dari sisi brandnya tuh melek ya, maksud gue ya, melek sama teknologi itu. Tapi yang gue lihat sampai sejauh ini, brand ini masih banyak urusan selain itu. Jadi mereka tuh butuh agency karena mereka masih ngurusin ops-nya mereka nih. Kayak misalkan produknya sepatu, mereka harus ngurusin sepatu yang keluar bulan ini tuh apa, desain yang baru tuh seperti apa, terus strategi marketingnya seperti apa, kayak gitu tuh. Mereka lebih sibuk ngurusin itu, dan untuk kreatif apa segala macam mereka masih lempar keluar. Karena mereka pun tidak capable untuk itu gitu, maksudnya tidak capable untuk kerjain itu. Karena menurut gue yang mungkin ya, yang gue rasa itu tidak akan mati tuh karena masa sih gitu, jadinya masa sih AI itu akan berpikir seperti manusia. Bukankah ada beberapa hal di dunia ini yang manusia yang harus memecahkan manusia sendiri, misalkan hukum. Hukum itu kan dibuat dari voting, maksudnya pendapat dijadiin voting gitu kan. Voting yang paling banyak akhirnya jadilah hukum itu tersebut. Kalau misalkan mungkin kalau di media ya algoritma yang terjadi sekarang ini, masa sih bisa dia hitung
sebisa mungkin gitu sampai akhirnya kita tidak perlu lagi agensi yang seperti konsultan ini yang decide gitu, yang memilih nih kamu harus konten seperti ini nih. Ya, Kalau kalau kata menurut gue gua masih sih, mungkin. mm-mm. Kalau kata gue masih mungkin, soalnya semuanya terjadi, apalagi sekarang ya digital. Si AI ini bisa tracking apapun, dia bisa dapat Iya. data, dia bisa dapat, oh ternyata konklusinya seperti ini. A ini lebih condong untuk sports, A ini lebih condong untuk menghabiskan dinernya di restoran Padang. Itu bisa mereka dapat, soalnya bisa di tracking semuanya, Yan. Makanya gue bilang mungkin kalau misalkan di Sangat si AI mungkin. ini ditanamkan chip yang lebih canggih, dia bisa punya kesimpulan dari riset-riset yang dia lakukan, yang bebas banget dia lakukan gitu maksudnya. Selamat tinggal desainer, dadah. Selamat gitu ya. selamat tinggal. Karena datanya kan ada kan sekarang. Datanya tersedia. Iya Sebelum sih. ada AI juga kan orang berkembang dengan data, menggunakan data. Iya. Betul. Iya kan, selalu. Jadi ya AI punya akses ke semua data dalam misalkan dalam jangka waktu 50 tahun ke belakang. Udah kelar hidup lu, gitu kan. Kelar hidup kita maksudnya. Sekarang balik aja deh ke zaman komputer tuh masih Pentium 4. Lu pernah nggak ngebayangin dia bisa nge-schedulein hidup lu untuk setahun ke depan? Sama sekali enggak sih gue. Sekarang bisa kan? Yang Parah, saya bayangkan cuy. waktu komputer saya Pentium 4 adalah kapan main Counter Strike dan Iya. Warcraft 3 buka Battle.net, itu aja sih. Ya betul. Sekarang lu dengan Siri, dengan apa sih namanya yang Ini Siri. Google punya tuh? Gue punya Bard. Oke Google. Sekarang namanya Bard ya, tapi AI-nya. Oh, Bard. AI-nya tuh namanya Bard. Oke. Masih Udah masih kelar kan? Udah bukan Counter Strike lagi yang diomongin gitu. Iya. Ya lu mau nanya Counter Strike dia juga ngerti, pasti ngerti. Datanya ada semua soalnya. Dan ini sih, kita kan di Indonesia mungkin populer internet tuh 2000-an awal kali ya. Baru Itu internet mulai yang- internet gitu kan. Speedy ya. Yang masih Iya. speedy. Kita kayak masih Telkomsel pakai awal-awal. IRC gitu untuk chat, Iya. masih pakai Yahoo Messenger segala macam. Dan itu tuh semuanya ada recordnya, kecuali si kayak kemarin tuh Yahoo tutup, mungkin datanya dihapus, gua nggak tahu, atau Nggak mungkin dijual, kita nggak Jual, tahu kan. juga kan. Heeh. Dan semua proses itu kan kita lewatin dari kayak zaman-zaman ala itu, kayaknya semua pasti ngalamin dan itu ke-record gitu maksud gua. Pas rambut lu Gila. kayak gini, Nggak pas Friendster lo masih ada lagu-lagu. jangan bohong. Rambut lu pasti pernah agak, seenggaknya ada dikit kayak gini nih. Pasti pernah, nggak mungkin. Ada pernah nggak. gue, pernah. Terus kayak Jadi gini anak nih. emo pernah gue. Terus kayak gini juga ada nih. Belah Itu tengah yang gue mana nggak tuh? ada. Itu Green Day. Belah tengah gue Belah nggak ada. tengah. Oh, belah tengah tuh Westlife ya? Iya. Belah tengah gue baru sekarang sih, makanya gue potong. Itu karena Gua dulu Anda pernah SD tidak kayak gini. memotong rambut. Walaupun SD rambut nggak gua, gua belah ikal pinggir. tapi maksain belah tengah pernah gua. Ya itu karena Westlife tuh dulu ada satu Nah, sosoknya. Semua Kalau- kebodohan karena baru pakai internet itu tuh masih ke-record gitu maksud gue, dan itu sangat mungkin di-track untuk mereka dapat result satu, misalkan penduduk Indonesia di komplek ini tuh behaviornya seperti ini, mungkin banget. Iya sih. Makanya teknologi tuh akan berkembang sejauh itu. Jadi Tinggal dengan- kan katanya kan kalau lihat prediksi orang-orang tuh mobil akan terbang 2050. Ya mungkin dari juga. IKN maksudnya. Sekarang lo udah bisa ngapa-ngapain pakai handphone, ya kan? Iya sih. Dulu handphone cuma bisa nelpon, SMS. Sekarang udah bisa ngapa-ngapain banget. Bisa main Snake. Dulu bisa main Nah, Snake. itu Snake. Ada yang pernah tamat nggak? Coba ayo. Snake-nya tuh sejago apa Ada, kalian cuy. tuh? Ada tamatnya gue liat ternyata. di IG. baru-baru ini. Gue liat di IG ada yang Baru-baru tamat. ini. Oh, Legend aja. gila udah lama baru ini. Sama tamat. itu ada yang namatin Setelah Tetris tuh. puluhan aja. tahun. Coba Tetris Tetris. ditamatin tuh gimana? Why? Dia Terus masuk apa? Guinness World of Record cuy. Nggak, maksud gue yang tema yang kita bahas tentang serba bisa dan satu tapi jago itu jadi gimana? Karena di Ya. depan kita melihat ini gitu. Betul. Sekarang lo lihat AI itu jadi sekarang serba bisa tapi serba jago. Ngerti gak sih lo? Dianya. Iya, AI-nya gitu maksud gue. Iya. Dia tuh Kitanya bisa gitu. semua dan jago semua. Jago Tinggal semua. di touch dikit lagi. Coba dikit lagi ya. Yuk bisa yuk gitu. Sedih banget. Gue geli banget rambut gue kayak gitu. Sama. Iya. Ternyata jangan belah tengah ya guys. Tolong. Makanya Malu. gue potong dan gagal. Berarti Ya udah Itu aja kali ya. udah harus dipersiapkan dong. Saya harus apa di depan. Ya kan ini sedang mempersiapkan salah satunya. Iya, Salah satu opsi lah. Bikin Ya nggak podcast. cuma ini dong opsinya. betul. Kita ada opsi lain, F&B Apa tuh? sebelumnya. Ada. Iya.
kita juga udah banyak, makanya harus ya sekarang tuh yang ada di pikiran gue tinggal getol-getolan aja sih. Kalau kita tetap konsisten getol, salah satunya jadilah gitu. Betul. Yang mana ya belum Itu tahu sih gue gitu. setuju. Tapi kalau sekarang kita udah pesimis ngelihat ya ini nggak jalan, itu nggak jalan, ya udah umur 40 makan bubur di rumah kan, buburnya itu Emang cuma kalau tajir garam, nggak cuy. boleh makan bubur? Gue tanya deh sekarang. Cuman nasi sama Kalau garam. lu kalau punya Ferrari, lu nggak makan bubur Enggak anjing. sih, maksud dia buburnya tuh nasi sama garam. Oh iya, Nasi oke. Iya. Oke, baik. Iya. Bukan lu beli, kagak lu beli. Tanam Itu singkong. terpaksa gitu, nggak ada Iya. pilihan lain gitu. Tapi cuman singkong doang, nggak ada Iya. ada ayamnya. Nggak, kalau lu Iya. punya nasi, lu bisa bikin nasi goreng kiri. Ya lu nggak Nggak punya perlu kecap, bubur tuh. lu nggak punya Ya nggak usah kecap, pakai nggak ada kecap. duit. Ya asal digoreng. Air selokan tuh kecap. Udah anjir lah, udah. Bubar Udah. lah. Heeh. Bubar. Ya udah bubar. lah. Kalau itu Bubar mau nih, lu ya bubar, udah bubar. 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 Bubar lah. Bubar. Bubar, Bubar. bubar.